Udah kelihatan ya PPT-nya? Ada. Oke, mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini nih? Sehat? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca doa buat ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Robi. Ya, anak-anak semuanya mungkin langsung saja ya, karena Zoom Bapak terbatas nih. Takutnya tiba-tiba Bapak lagi ngejelasin tiba-tiba Zoom-nya mati. Mungkin Bapak langsung masuk ke materi aja ya. Nanti Bapak absennya di akhir aja pakai screenshot. Oke, mungkin langsung aja nih anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum Bapak bergeser ke slide selanjutnya, ada nggak dari anak-anak nih yang mungkin semalam udah baca-baca buku terlebih dahulu dan mungkin udah tahu nih apa sih wawasan Nusantara itu? Ada yang tahu nggak? Saya Pak Manda izin jawab. Ya, silakan Manda. Wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik ke dalam atau internal maupun keluar eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah, dan penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya, baik, benar Manda. Terima kasih ya, Manda. Oke. Nah, di slide selanjutnya nih, benar apa kata Manda tadi ya, mengenai wawasan Nusantara. Ya, secara sederhananya wawasan Nusantara ini berarti adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara ini sebagai wawasan nasional yang pada hakikatnya adalah merupakan sebuah perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Juga wawasan Nusantara juga merupakan cerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Jadi secara sederhananya definisi singkat mengenai wawasan Nusantara adalah seperti itu, anak-anak. Ya, slide selanjutnya di sini adalah mengenai hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah sebuah keutuhan dalam pengertian adalah sebuah cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dan hal tersebut berarti bahwa setiap warga atau masyarakat atau aparatur negara harus mempunyai sikap dan bertindak secara luruh demi sebuah kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian juga, produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Jadi, hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu. Jadi, kita memandang wawasan Nusantara itu adalah sebuah kesatuan yang adalah sebuah hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada asas wawasan Nusantara. Sebelum Bapak menjelaskan masing-masing dari asas tersebut, ada nggak yang bisa ngejelasin terlebih dahulu nih, masing-masing dari asas yang ada di PowerPoint? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan, Ali.
Jadi asas solidaritas dibutuhkan agar terbentuk hubungan antar sesama yang menimbulkan rasa percaya, menghormati, dan saling berkorban. Nah, sikap ini diperlukan agar masyarakat tidak tercerai-berai dan membeda-bedakan orang lain. Nah, perlu untuk contohnya, masyarakat yang saling percaya sehingga menciptakan persatuan dan kesatuan suatu negara. Mungkin itu, Pak. Ya, baik, benar. Terima kasih ya, Ali, telah menjelaskan asas mengenai solidaritas. Nah, Bapak akan menjelaskan secara singkat asas semuanya ini. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Asas kepentingan yang sama ini adalah ketika kita memiliki satu kepentingan yang bersama dengan tujuan yang sangat baik. Contohnya waktu itu kita merebut kemerdekaan dari para penjajah. Kita sama-sama memiliki kepentingan yang sama, ini adalah ingin namanya sebuah kemerdekaan. Nah, keadilan di asas keadilan ini adalah kesesuaian pembagian hasil yang sama, adil, ataupun tidak ada yang namanya perbedaan, baik perorangan, golongan maupun kelompok di daerah manapun tanpa membeda-bedakan. Kejujuran ini adalah ketika kita memiliki cara pandang tentang keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita yang ada. Dan kita tidak takut salah selama kita merasa diri kita benar. Seperti itu. Nah, solidaritas benar sama apa yang dikatakan Ali tadi, sudah jelaskan nama Ali tadi. Dan sekarang kerjasama. Kerjasama ini adalah sebuah adanya koordinasi ataupun pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, hingga kita nih bisa bekerja sama satu sama lain, padahal kita berbeda golongan, berbeda kepentingan, tapi kita menginginkan adanya sebuah kerjasama. Gitu. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini adalah contohnya seperti Sumpah Pemuda, di mana pada tahun 1928 ya, para pemuda di Indonesia ini mengadakan sebuah pertemuan, dan mereka di sana membuat kesepakatan bahwasannya mereka akan menegakkan ataupun mengerahkan segala kesetiaannya untuk bangsa Indonesia pada saat itu. Jadi mereka memiliki sebuah kesepakatan dan kepentingan yang sama, yaitu terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, di slide selanjutnya ini mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan dari Wawasan Nusantara itu sendiri. Kedudukan Wawasan Nusantara ini sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia yang merupakan sebuah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan ataupun penyimpangan dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan daripada itu, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional yang ada di Indonesia. Gitu. Sekarang ada di fungsi. Fungsi dari Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakatnya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari Wawasan Nusantara ini adalah untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, dan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Tetapi kita pun harus saling menghormati dari masing-masing kepentingan golongan, kelompok, maupun suku bangsa tadi. Gitu. Nah, setelah Bapak menjelaskan tadi mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan, sengaja nih slide-nya Bapak geser. Ada yang bisa ngejelasin nggak sih bagaimana kedudukan Wawasan Nusantara di Indonesia menurut pandangan diri kalian nih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya, Pak. Ya, baik, silakan, Linda. Menurut saya yang tadi Bapak jelaskan kan Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan dan atau penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa, Pak. Ya, baik, benar jawabannya. Terima kasih, Adinda. Nah, sebelum Bapak geser ke slide selanjutnya lagi, ada yang tahu nggak apa itu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra? Ada yang tahu nggak? Saya Pak, mau izin jawab. Baik, silahkan Anissa. Menurut saya, yang saya ketahui itu Trigatra meliputi posisi,
dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan, Pak. Ya, benar-benar. Apa yang jelas Anissa tadi benar jawabannya. Nah, sekarang kita akan mengulas nih satu-satu dari aspek Trigatra terlebih dahulu, yaitu adalah letak dan bentuk geografis. Jika melihat bentuk geografis, Indonesia adalah terdiri dari daerah kepulauan ya. Indonesia sendiri itu banyak sekali pulau ya, dan sering disebut sebagai negara maritim, ataupun dalam bahasa asing disebutnya Archipelago Kevlar gitu kan. Jadi Indonesia ini merupakan sebuah kepulauan yang terletak di benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi Indonesia ini terletak dalam dua benua gitu. Dan letak geografisnya ini adalah Indonesia berada pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ini pertama adalah sebuah kelompok yang mendiami suatu tempat di suatu wilayah, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari ketahanan nasional, yaitu adalah kemampuan penduduk. Yang pertama adalah jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada keadaan kekayaan alam. Keadaan kekayaan alam ini berasal dari sumber-sumber alam yang kita tahu sendiri ya, sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah, kaya, dan diakui bahkan di negara-negara lain, seperti sumber daya yang ada di laut, pertanian, pegunungan, dan berbagai tempat yang lainnya gitu. Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya. Ya, selanjutnya adalah aspek Pancagatra. Benar kata Anissa tadi, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ideologi pertama, ideologi ini diartikan sebagai building of principles ya, ataupun sebuah prinsip yang dijadikan dasar ataupun acuan ataupun landasan dari suatu bangsa. Kalau secara umum ya, ideologi ini adalah cara pandang kita ataupun konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang kita ciptakan, serta ingin diperjuangkan dalam kehidupan yang nyata, kehidupan berbangsa dan negara. Oke. Selanjutnya ada politik. Politik ini diartikan sebagai sebuah asas, landasan ataupun haluan dari sebuah kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan ataupun kekuasaan yang diinginkan dalam kehidupan berpolitik. Ya. Selanjutnya adalah aspek dari ekonomi. Ekonomi ini adalah ibaratnya seperti roda lah, roda yang terus akan berputar dalam kehidupan kita semua gitu. Ekonomi ini adalah sebuah aktor dari daya tukar ataupun daya beli yang diupayakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sosial budaya. Sosial dan budaya ini diartikan sebagai dinamika budaya bangsa yang berisi budaya ataupun hal-hal yang turun-temurun terjadi di masyarakat sosial dan mungkin dikonsepkan sekarang adalah dibuat menjadi lebih modern sedemikian mungkin. Nah, selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi tentang bagaimana sih cara kita sebagai warga negara Indonesia ini menjaga ketahanan nasional dari bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah mengenai implementasi ataupun ya peran serta warga negara Indonesia dalam mendukung kawasan Nusantara itu sendiri. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, oke, geser dulu slide-nya. Ini Bapak tuh ngambil materinya dari buku yang sama kayak kalian pegang. Sebelumnya ada yang bisa ngejelasin terlebih dahulu nggak? Bagaimana sih implementasi warga negara untuk mendukung wawasan Nusantara itu sendiri? Saya Pak mau coba jawab Pak. Baik, silakan Robi.
Ya, menurut saya ini implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya itu akan menciptakan sikap secara batiniah maupun lahiriah, Pak. Jadi mereka akan mengakui, menerima, dan juga menghormati segala bentuk perbedaan dan juga kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Sang Pencipta gitu, Pak. Lalu implementasi ini juga akan menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan juga bersatu tanpa adanya perbedaan suku, terusnya tanpa perbedaan asal-usul daerah, agama, kepercayaan, maupun golongan berdasarkan status sosialnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Robi. Jawabannya sama ya, kayak ada di PowerPoint, karena Bapak pun ngambil jawabannya dari buku. Ya, berarti Robi baca buku nih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih ya, Robi. Ya, yang pertama ini adalah implementasi dalam kehidupan politik. Ya, kalian juga bisa sambil baca buku kalian, ini ada di buku juga. Ini adalah akan menciptakan sebuah iklim penyelenggara negara yang sehat, dinamis, dan hal tersebut nampak dalam tujuan untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari sebuah kedaulatan rakyat. Oke. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ini, wawasan Nusantara akan menciptakan sebuah tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sendiri secara merata dan adil. Dan di samping daripada itu, implemen wawasan Nusantara ini akan mencerminkan sebuah tanggung jawab mengenai sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antara daerah secara kembali balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Karena kayak yang Bapak jelasin tadi ya, sumber daya alam Indonesia ini sangat melimpah gitu. Jadi harus bisa dimanfaatkan sedemikian mungkin dan agar semua masyarakat ini segala elemen bisa merasakan bersama gitu tanpa adanya ketimpangan ataupun apapun itu. Selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Nah, itu tadi udah dijelasin sama Robi ya, dan jawabannya pun sama. Ya, di slide selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan bangsa dan keamanan. Ini akan menumbuh kembangkan kesadaran kita, cinta kita terhadap tanah air dan bangsa yang lebih lanjut dan akan membentuk sebuah sikap kita, yaitu sikap bela negara terhadap setiap warga negara Indonesia itu wajib yang namanya memiliki sikap bela negara gitu. Kesadaran akan tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi sebuah modal utama yang akan menggerakkan partisipasi kita nih sebagai warga negara Indonesia dalam menanggapi segala bentuk ancaman, entah itu ancaman dari dalam ataupun dari luar ataupun ancaman yang kecil, yang menengah ataupun yang besar dari manapun datangnya ataupun setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan dari negara kita. Nah, selanjutnya adalah dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana yang Bapak jelasin tadi sama yang Robi jelasin tadi mengenai sebuah implementasi dari wawasan Nusantara sendiri, ini harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata ataupun setiap tingkatan ataupun setiap elemen yang ada di Indonesia. Jadi ketika pemerintah ini menciptakan sebuah aturan, regulasi ataupun kebijakan yang dimana kebijakan ataupun apapun itu yang dihasilkan oleh pemerintah ini harus menjiwai ataupun mengedepankan aspek yang namanya kebersamaan ataupun mengedepankan namanya aspirasi dari rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi di samping daripada itu, wawasan Nusantara ini dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan tunggal ikaan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, taat hukum. Nah, semua itu akan menggambarkan sikap paham dan semangat bangsa ataupun nasionalisme yang tinggi sebagai identitas ataupun jati diri bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya ya, dalam pembinaan ataupun dalam menciptakan ataupun mencapai ataupun itu kita sebagai warga negara Indonesia harus mengimplementasikan dari wawasan Nusantara ini dari beberapa aspek yang telah Bapak jelaskan tadi dengan mengedepankan kehidupan kita dan selalu menciptakan nuansa-nuansa ataupun suasana kehidupan kita ini selalu tertuang dalam kebinekaan tunggal ikaan sehingga kita bisa menciptakan sebuah tatanan ataupun kedaulatan bangsa yang sejati gitu. Nah, mungkin
cukup nih materi yang Bapak jelaskan ya. Mungkin tidak panjang lebar gitu. Kalian bisa pelajari lebih lanjut mengenai wawasan Nusantara. Bentar ya, Bapak SS dulu buat absen. Oke. Ya, baik, udah Bapak absen. Iya. Nanti sekitar jam 10-an ya, Bapak akan kirimkan tugas ke kalian ya. Tugasnya ditulis tangan. Nanti Bapak kirimkan 3 soal aja lah. Nggak sulit-sulit juga, nggak gampang-gampang juga soalnya. Nanti dikumpulkan ya jam berapa ya? Maghrib lah ya, jam 6. Nanti dikumpulin jam 6. Nanti jawaban tulisan tangan kalian itu di-scan, nanti kirim ke Bapak. Oke, Bapak tunggu jam 6 nanti ya. Mungkin cukup kali ya materi yang Bapak sampaikan. Kalian bisa pelajari lebih lanjut dengan mencari sumber referensi lain. Karena apa yang Bapak katakan belum tentu benar, karena kebenaran adalah bukan yang absolut gitu kan. Jadi kalian bisa nyari referensi-referensi lain dari berbagai sumber gitu. Mungkin sebelum Bapak tutup, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Atau ada yang ingin disampaikan oleh anak-anak? Atau cukup mungkin? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau ada yang pengen ditanyakan lebih lanjut, kalian bisa langsung aja ya chat Bapak di WA, ya insya Allah Bapak bakal bales gitu. Ya mungkin terima kasih ya atas perhatiannya semua anak-anak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa menyebarkan ilmu ini terhadap teman-teman kalian yang mungkin belum tahu. Ya semoga bermanfaat lah apa yang kita pelajari hari ini buat kedepannya. Mungkin sebelum ditutup ya, Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah hal baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita telah pelajari juga dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan, Pak. Ya, baik ya. Terima kasih Mas Robi ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Ya, semoga selalu bermanfaat apa yang kalian dapatkan dan jangan lupa menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman anak-anak semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penjelasan materi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jangan lupa ya PR-nya nanti Bapak kirim.